Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Selamat pagi untuk Prof. Kori dan teman-teman semua. Hari ini saya, Pak Farid, dan Pak Elvani ingin mengajak teman-teman semua untuk sama-sama menggali lebih dalam tentang sebuah topik yang sangat relevan dengan masa depan pendidikan. Eh, Dalam presentasi hari ini, kita akan membahas isu dan permasalahan kritis dalam pendidikan terkini, esensi pendidikan abad 21, era digital, multikultural, dan inklusif. Saya rasa tema ini penting karena di tengah-tengah dinamika globalisasi, revolusi digital, dan keragaman budaya yang semakin kompleks, pendidikan dihadapkan pada tantangan besar untuk tetap relevan, adaptif, dan inklusif. Jadi, mari kita sama-sama eksplorasi bagaimana isu-isu ini membentuk wajah pendidikan masa kini, serta peluang dan solusi yang dapat kita tawarkan untuk masa depan yang lebih baik. Mas Farid minta tolong ya, oke. Jadi, pendidikan adalah elemen kunci dalam membangun masyarakat yang berkelanjutan. Di era globalisasi seperti saat ini, di mana teknologi semakin maju, pendidikan menghadapi tantangan kompleks yang mencakup tuntutan adaptasi terhadap perubahan, integrasi teknologi, dan penghargaan terhadap keberagaman budaya. Presentasi hari ini akan membahas isu-isu utama termasuk pendidikan abad 21, pendidikan era digital, pendidikan multikultural, dan pendidikan inklusif. Setiap topik ini membawa peluang dan tantangan yang dari perlunya keterampilan literasi digital hingga pentingnya pendekatan inklusif bagi semua siswa. Dengan pemahaman ini, kita dapat mengidentifikasi solusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Uh, Selanjutnya, Mas. Oke, tujuan dari presentasi ini yang pertama uh, adalah esensi pendidikan abad 21. Kita akan mengidentifikasi keterampilan berpikir kritis, kreativitas, terus kolaborasi, dan komunikasi atau tergabung dalam 4C yang diperlukan untuk membekali siswa menghadapi era modern. Kedua, persiapan menghadapi tantangan masa depan dengan menganalisis peran pendidikan dalam membangun keterampilan adaptif terhadap perubahan iklim, teknologi, dan globalisasi. Yang ketiga, teknologi dalam pendidikan digital. Di sini kita akan mengkaji peran teknologi termasuk pembelajaran daring, AI, AR, dan pentingnya literasi digital untuk proses belajar yang interaktif. Lalu yang keempat ada pendidikan multikultural. Um, pada Pada bab ini, kita akan menguraikan pentingnya membangun toleransi melalui kurikulum yang menghargai keberagaman budaya. Yang kelima, pendidikan inklusif akan menjelaskan akses dan kesetaraan pendidikan khususnya untuk siswa berkebutuhan khusus melalui adaptasi kurikulum dan dukungan dari guru. Lalu yang keenam, pendidikan karakter dan moral. Untuk meningkatkan nilai-nilai kejujuran, empati, tanggung jawab, dan kerjasama melalui integrasi pendidikan karakter. Yang ketujuh, pendidikan berkelanjutan untuk mengintegrasi materi keberlanjutan lingkungan dalam kurikulum untuk menumbuhkan kepedulian lingkungan. Dan yang terakhir, aksesibilitas dan kesenjangan pendidikan. Untuk mengkaji upaya mengatasi kesenjangan pendidikan termasuk inisiatif beasiswa dan akses teknologi di daerah terpencil. Selanjutnya, esensi pendidikan abad 21 dan pembelajaran berbasis kompetensi. Di pendidikan abad 21 ini kita fokus pada pengembangan keterampilan yang sangat dibutuhkan dalam era ini, yaitu keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi yang sering disebut 4C yang tadi saya sebutkan di awal. Keterampilan ini sangat penting untuk mempersiapkan siswa-siswa agar dapat bersaing di pasar kerja yang semakin kompleks.
Di sini kita bisa sama-sama lihat ada critical thinking atau berpikir kritis. Dalam pendidikan, siswa diajarkan untuk menganalisis informasi dengan cermat, mempertanyakan asumsi yang ada, dan membuat keputusan yang tepat berdasarkan bukti. Keterampilan ini sangat berharga dalam membantu siswa menavigasi informasi yang beragam dan kadang-kadang kontradiktif di dunia ini. Yang kedua, kreativitas. Siswa didorong untuk menghasilkan ide-ide baru melalui pembelajaran berbasis proyek dengan memberi mereka kebebasan untuk bereksperimen dan berinovasi. Kita dapat mengembangkan kemampuan mereka untuk menemukan solusi unik terhadap tantangan yang kompleks. Yang ketiga, kolaborasi. Pendidikan abad 21 juga mengajarkan siswa bagaimana bekerja sama dalam tim. Eh, jadi di sini siswa belajar untuk menghargai perspektif orang lain dan berkontribusi untuk mencapai tujuan bersama. Keterampilan ini sangat penting di dunia kerja yang semakin mengutamakan kerja yang semakin mengutamakan kerjasama antar berbagai disiplin ilmu. Dan yang terakhir, komunikasi. Eh, Selain ketiga tadi, siswa juga dilatih untuk menyampaikan ide-ide mereka secara efektif, baik secara lisan, tulisan, dan kemampuan komunikasi yang baik sangat penting untuk mereka dapat berbagi gagasan dengan jelas dan meyakinkan. Nah, selanjutnya kita beralih ke pembelajaran berbasis kompetensi atau PBK. Nah, PBK ini adalah pendekatan pendidikan yang menitik beratkan pada penguasaan keterampilan praktis yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Dengan PBK, pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan individu siswa yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan keterampilan hidup lainnya. Ada beberapa penelitian yang mendukung efektivitas pendekatan pembelajaran berbasis kompetensi, terutama dalam konteks pendidikan kejuruan. Jadi mari kita sama-sama lihat beberapa jurnal yang relevan yang kita kutip. Yang pertama, itu adalah peningkatan kompetensi siswa melalui efektivitas kompetensi based training. Di penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi based training memiliki pengaruh positif terhadap kompetensi siswa, khususnya dalam mempersiapkan mereka untuk masuk ke dunia kerja setelah lulus. Penelitian ini dilakukan di sekolah menengah kejuruan dengan menggunakan metode survei. Yang kedua adalah efektivitas model pembelajaran berbasis kompetensi dengan pendekatan dunia kerja. Di dalam penelitian ini, model pembelajaran berbasis kompetensi dikembangkan untuk program D3 Tata Boga, dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa model ini efektif dalam merumuskan kompetensi mahasiswa yang meningkatkan keterampilan teknis para mahasiswa yang menjadi indikator kesiapan mereka memasuki industri tata boga. Dan yang terakhir, efektivitas pelatihan berbasis kompetensi di skala grup. Pelatihan berbasis kompetensi dan menemukan peningkatan signifikan dalam kompetensi peserta setelah mengikuti program tersebut. Ini menunjukkan bahwa PBK tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga keterampilan praktis yang sangat dibutuhkan di dunia kerja. Dengan melihat berbagai penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa PBK memainkan peran yang cukup penting dalam menciptakan lulusan yang siap menghadapi tantangan di dunia kerja. Selanjutnya, Mas Farid. Kita memasuki peran pendidikan di dalam mempersiapkan generasi muda untuk tantangan masa depan. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk generasi muda agar siap menghadapi berbagai tantangan. Di era yang terus berubah seperti saat ini, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk mentransfer pengetahuan, tapi juga sebagai alat untuk mengembangkan keterampilan adaptif. Keterampilan ini sangat penting agar generasi muda dapat bertahan dan berkembang di dunia yang kompleks. Jadi mari kita lihat lebih dekat tentang bagaimana pendidikan dapat berkontribusi dalam menghadapi perubahan iklim. Ini adalah salah satu tantangan terbesar yang kita hadapi saat ini. Pendidikan
pendidikan memegang peran penting dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman generasi muda mengenai isu-isu lingkungan. Dengan kurikulum yang mengintegrasikan pendidikan lingkungan, saya rasa siswa dapat belajar tentang dampak perubahan iklim dan pentingnya keberlanjutan. Contohnya, di beberapa sekolah di Eropa telah berhasil mengajarkan siswa untuk mengurangi emisi karbon dan praktik ramah lingkungan seperti daur ulang dan pengelolaan limbah. Sebenarnya saya rasa mengenai praktik ramah lingkungan sudah diterapkan di pendidikan di Indonesia juga. Uh, Selanjutnya, di dalam hal perkembangan teknologi, generasi muda saat ini dituntut untuk memiliki keterampilan digital yang kuat. Pendidikan harus mampu mengajarkan keterampilan teknologi, informasi, dan komunikasi yang relevan. Menurut saya, pendidikan harus beradaptasi dengan kebutuhan pasar kerja yang terus berubah, termasuk penguasaan keterampilan digital, pemecahan masalah, dan kemampuan berkomunikasi yang efektif. Sekolah-sekolah yang menerapkan pembelajaran berbasis kompetensi telah menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan keterampilan siswa untuk menghadapi tantangan ini. Dan yang terakhir, kita tidak bisa mengabaikan dampak globalisasi. Globalisasi membawa perubahan signifikan terhadap cara hidup dan bekerja masyarakat. Pendidikan perlu mempersiapkan siswa-siswa untuk beroperasi dalam konteks global yang mencakup pemahaman lintas budaya dan kemampuan berkolaborasi dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Melalui pembelajaran multikultural dan kolaboratif, siswa dapat belajar untuk menghargai perbedaan saat bekerja sama dengan dalam tim internasional. uh, Pentingnya pendidikan untuk membangun karakter generasi muda agar mereka dapat menjadi agen perubahan positif di masyarakat. Secara keseluruhan, pendidikan memainkan peran krusial dalam mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan masa depan, baik itu perubahan iklim, perkembangan teknologi, maupun globalisasi. Dengan mengintegrasikan keterampilan adaptif ke dalam kurikulum, pendidikan dapat membantu siswa menjadi individu yang siap berkontribusi secara positif di masyarakat. Melalui pendekatan pembelajaran berbasis kompetensi, kita dapat melihat bahwa pendidikan efektif dalam meningkatkan kesiapan siswa untuk menghadapi tantangan yang ada. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Mas Farid. Silakan, Mas. Baik, terima kasih Mbak Astrid. Izin saya melanjutkan presentasi pagi ini, yaitu peran teknologi dalam pendidikan di era digital. Topik ini sangat relevan dengan perkembangan zaman dan perubahan besar dalam cara kita belajar dan mengajar. Teknologi telah memberikan dampak signifikan pada dunia pendidikan, menghadirkan berbagai peluang dan tantangan baru yang akan kita telah bersama. Antara lain yang pertama adalah aksesibilitas dan pembelajaran jarak jauh. Teknologi telah membuka akses pendidikan secara lebih luas melalui platform daring seperti Coursera, Khan Academy, dan Ruang Guru, ya, serta media e-learning lainnya. Hal ini memungkinkan siswa dari berbagai lokasi, termasuk wilayah terpencil, untuk bisa mengakses pembelajaran yang berkualitas. Dengan pembelajaran jarak jauh, siswa nggak lagi terbatas pada ruang kelas fisik. Mereka dapat belajar dari mana saja dan kapan saja. Fleksibilitas ini mendukung siswa untuk dapat belajar sesuai dengan kecepatan mereka masing-masing yang terbukti efektif dalam meningkatkan aksesibilitas pendidikan. Selanjutnya, teknologi juga dapat meningkatkan interaktivitas dan keterlibatan siswa, di mana dengan bantuan alat seperti papan tulis interaktif, aplikasi belajar, dan game edukatif, pembelajaran menjadi lebih menarik dan dinamis. Siswa dapat berpartisipasi aktif melalui simulasi interaktif dan diskusi online. Penggunaan teknologi semacam ini hanya membuat belajar lebih menyenangkan, bukan hanya membuat belajar lebih menyenangkan, tapi juga meningkatkan keterlibatan siswa dalam memahami materi pembelajaran secara mendalam.
Salah satunya yang seperti kita gunakan saat ini adalah media Zoom, ya. Atau juga bisa juga untuk media interaktif itu penggunaan Quizzes, ya, Quizzes ataupun Kahoot, ya, untuk membuat siswa menjadi interaktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, teknologi dapat mendukung personalisasi pembelajaran. Aplikasi yang didukung oleh kecerdasan buatan atau AI seperti Duolingo dan Dreambox dapat menyesuaikan materi pembelajaran berdasarkan kemajuan dan gaya belajar siswa. Dengan pendekatan ini, siswa mendapatkan pengalaman belajar yang efektif, memungkinkan mereka untuk belajar dengan metode yang paling sesuai, baik secara visual, auditori, ataupun kinestetik. Selanjutnya, peran teknologi untuk mendorong pengembangan keterampilan seumur hidup. Teknologi memungkinkan pembelajaran berkelanjutan melalui kursus daring, webinar, dan sumber daya digital lainnya. Melalui akses ini, siswa bahkan setelah lulus dapat terus meningkatkan keterampilan mereka tanpa batasan waktu ataupun tempat. Hal ini mendorong semangat pembelajaran seumur hidup yang penting dalam dunia yang terus berubah. Yang kelima, manfaat peran teknologi dalam dunia pendidikan yaitu memudahkan evaluasi dan pemantauan kemajuan siswa. Sistem pembelajaran kini dapat membuat ujian dan menilai hasil pekerjaan siswa secara otomatis. Dengan begitu, guru dapat memantau kemajuan siswa lebih mudah dan cepat, yang memungkinkan pendekatan pengajaran yang lebih efektif. Yang keenam, peran teknologi dalam pendidikan di era digital yaitu, selanjutnya adalah tantangan yang dihadapi, ya. Namun dalam penerapan teknologi dalam dunia digital ada tantangan-tantangan dalam penerapannya. Salah satu yang utama adalah kesenjangan digital yang dapat mengakibatkan ketidaksetaraan akses pendidikan bagi siswa yang di berbagai wilayah. Selain itu, pelatihan bagi guru agar mampu menggunakan teknologi dengan efektif juga sangat penting. Tanpa kemampuan ini, potensi teknologi dalam pendidikan di era digital tidak akan dapat dimanfaatkan dengan optimal dalam pendidikan, ya, baik dalam aksesibilitas, keterlibatan hingga personalisasi pembelajaran. Namun, kita juga perlu menghadapi tantangan untuk mencapai kesetaraan dalam mempersiapkan tenaga pengajar agar semakin cakap dalam memanfaatkan teknologi, tidak gaptek. Mari kita terus mencari solusi untuk maksimalkan potensi teknologi dalam pendidikan demi masa depan yang lebih baik. Selanjutnya, pendidikan multikultural, toleransi, dan harmoni. Pendidikan multikultural berperan penting dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan penuh toleransi. Pendidikan multikultural tidak hanya berfokus pada pengenalan budaya yang berbeda, tapi juga mengajarkan nilai toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan. Pendekatan ini cara holistik yang memperkuat pemahaman lintas budaya, menjadikannya sebagai landasan penting dalam membentuk generasi muda yang dapat hidup secara harmonis di tengah keberagaman. Dalam penerapannya, pendidikan multikultural mendidik siswa mengenai nilai-nilai toleransi yang tidak terbatas hanya aspek budaya, melainkan juga mencakup nilai kemanusiaan yang lebih luas. Melalui perkenalan terhadap budaya-budaya yang berbeda, siswa didorong untuk menghargai keragaman, membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Pendekatan ini membantu menciptakan generasi yang lebih terbuka dan mampu berinteraksi dengan beragam kelompok dalam masyarakat. Salah satu cara yang efektif untuk menanamkan pendidikan multikultural melalui kurikulum yang mencerminkan nilai-nilai budaya yang beragam. Sebagai contoh, di Kanada, kurikulum sekolah memasukkan pelajaran mengenai sejarah penduduk asli. Dengan mempelajari sejarah penduduk pribumi, siswa tidak hanya mendapatkan wawasan budaya, tetapi juga mengenal tantangan yang dihadapi komunitas tersebut, sehingga mampu menghormati dan menghargai warisan budaya mereka. Selanjutnya, selain kurikulum, banyak negara juga menerapkan program pendidikan multikultural yang efektif. Beberapa di antaranya adalah program
International Gazetteer atau IB yang mengedepankan pendekatan global dan pemahaman lintas budaya melalui proyek-proyek kolaboratif dan studi lintas disiplin. Kemudian ada juga Positive Action di Amerika Serikat yang mengajarkan nilai-nilai empati dan menghormati terhadap perbedaan melalui cerita dan permainan peran. Program ini terbukti efektif dalam mengurangi prasangka di kalangan siswa. Dan contoh yang ketiga adalah kurikulum multikultural di Finlandia yang mengintegrasikan pelajaran berbagai budaya melalui kegiatan festival yang bertukaran pelajar yang mendorong interaksi antar budaya. Kemudian manfaat pendidikan multikultural bagi para siswa yang pertama membantu meningkatkan nilai empati dan toleransi. Siswa diajarkan untuk menghargai perbedaan dan memahami perspektif dari budaya lain sehingga tumbuh empati dan sikap terbuka terhadap perbedaan. Kemudian manfaat yang kedua adalah mempersiapkan generasi untuk era globalisasi dalam dunia kerja dan kehidupan sosial yang semakin terhubung, kemampuan beradaptasi atau adaptif dan bekerja dengan berbagai kelompok sangat diperlukan. Pendidikan multikultural mempersiapkan siswa untuk hal ini ya. Kemudian menguatkan manfaat pendidikan multikultural yang ketiga adalah menguatkan identitas dan rasa hormat terhadap budaya lain. Dengan mengenali dan mempelajari berbagai budaya, siswa dapat menghargai warisan mereka sendiri dan orang lain dan membangun rasa identitas dan penghormatan. Ya, kalau implementasinya di kita itu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ya. Nah, ini salah satu culture yang diajarkan mungkin orang tua kita ketika kita berada datang ke tempat yang baru gitu ya, untuk menghormati budaya yang ada di setempat gitu ya. Kemudian manfaat pendidikan multikultural membangun keterhubungan global, di mana pendidikan multikultural mengajarkan banyak nilai dasar manusia seperti keadilan dan saling menghormati adalah universal dan dapat menyatukan pendidikan terhadap perbedaan budaya. Selanjutnya, pentingnya pendidikan inklusif, akses dan kesetaraan. Tujuan pendidikan inklusif yang pertama memberikan akses dan kesetaraan pendidikan bagi semua siswa, termasuk siswa berkebutuhan khusus. Yang berikutnya, tujuan pendidikan inklusif adalah menciptakan lingkungan belajar adaptif melalui kurikulum dan infrastruktur yang mendukung. Pendidikan inklusif sangat penting untuk memberikan akses dan kesetaraan pendidikan bagi semua anak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau berasal dari latar belakang yang terpinggirkan. Pentingnya pendidikan inklusif yang pertama adalah akses yang lebih baik untuk semua anak. Pendidikan inklusif bertujuan untuk memberikan akses yang sama kepada semua anak tanpa memandang kondisi fisik ataupun mental untuk belajar bersama di lingkungan yang setara. Ini adalah langkah yang penting untuk menciptakan masyarakat yang adil. Kita bisa ambil contoh dari Kenya menunjukkan bahwa keterlibatan komunitas dalam kebijakan pendidikan inklusif mampu meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh anak secara signifikan. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan hasil belajar. Pendidikan inklusif terbukti meningkatkan hasil belajar siswa dalam proyek di Sub-Sahara Afrika. Strategi inklusif berhasil mendaftarkan lebih 32.000 anak yang sebelumnya tidak bersekolah dengan tingkat kelangsungan mencapai 78%. Ini membuktikan bahwa pendekatan inklusif tidak hanya memperluas akses, tapi juga membantu mempertahankan siswa dalam pendidikan. Kemudian yang ketiga, manfaat pendidikan inklusif, pengembangan keterampilan sosial dan emosional. Belajar di lingkungan yang inklusif membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang lebih baik. Interaksi dengan teman dari berbagai latar belakang dan culture menumbuhkan empati dan penghargaan terhadap perbedaan. Ini merupakan fondasi dalam pembangunan masyarakat yang harmonis dan saling menghormati. Yang keempat, kebijakan nasional yang mendukung inklusi. Kebijakan nasional yang mendukung inklusif atau policy yang telah dikeluarkan oleh pemerintah sangat penting agar proses ini berjalan dengan efektif. Ya.
Contohnya negara seperti Pakistan dan Chad telah mengintegrasikan sekolah di kamp pengungsi ke dalam sistem pendidikan nasional, memastikan bahwa setiap anak memiliki hak pendidikan yang setara. Artinya mesti ada policy ataupun undang-undang yang diatur oleh pemerintah dalam mendukung pendidikan inklusi tersebut. Selanjutnya, yang kelima, pelatihan guru dan dukungan profesional. Pelatihan guru adalah kunci dalam implementasi pendidikan inklusif. Dengan pelatihan yang memadai, guru dapat memahami kebutuhan khusus siswa dan mengadaptasi metode pembelajaran di kelas inklusif. Jadi kompetensi guru juga harus ditingkatkan agar guru memiliki kompetensi yang cukup untuk bisa mengajar dengan pendidikan secara inklusif. Misalnya di Kolombia, guru menerima pelatihan tentang kebijakan inklusi yang membantu mereka mendukung siswa dengan lebih efektif. Kesimpulannya, pendidikan inklusif memberikan akses dan kesetaraan pendidikan bagi semua anak. Dukungan kebijakan ataupun polisi dari pemerintah, kemudian pelatihan guru dan keterlibatan komunitas merupakan langkah yang juga penting untuk mendukung suksesnya pendidikan inklusif. Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu terus mendorong pendidikan inklusif sebagai bagian dari upaya menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. Selanjutnya, pentingnya pendidikan karakter dan moral. Yang pertama, pembentukan nilai moral yang kuat. Pendidikan karakter berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, kerjasama, dan toleransi. Menurut International Journal of Student Education, pendidikan karakter adalah fondasi untuk membentuk individu yang berintegritas, terutama di tengah perubahan sosial yang cepat. Ini membuat siswa berkembang menjadi pribadi yang memiliki etika dan nilai moral yang kokoh. Yang kedua, pengembangan empati dan tanggung jawab sosial. Pendidikan moral mengajarkan empati dan tanggung jawab sosial, mendorong anak-anak untuk memahami peran mereka dalam masyarakat. Sebuah studi di International Journal of Graduate of Islamic Education menemukan bahwa pendidikan moral mendorong siswa untuk berkontribusi secara positif kepada komunitasnya, membangun rasa peduli terhadap orang lain, dan tanggung jawab sosial. Yang ketiga, pendidikan karakter dan moral juga bisa meningkatkan kesejahteraan emosional. Pengembangan karakter juga berdampak pada kesejahteraan emosional siswa. Menurut International Journal of Evaluation and Research in Education, karakter yang kuat terkait dengan peningkatan kesehatan mental dan hasil belajar. Siswa yang memiliki dasar karakter baik cenderung lebih maupun menghadapi konflik dan membangun hubungan yang sehat. Yang keempat, integrasi metakognisi dalam pendidikan karakter. Pendidikan metakognitif dalam pendidikan karakter seperti refleksi diri dan penetapan tujuan ataupun goal itu membantu siswa memahami nilai moral dengan lebih mendalam. Penelitian menunjukkan bahwa strategi metakognisi ini efektif dalam memperkuat pemahaman moral dan etika siswa. Yang kelima, pentingnya pendidikan karakter dan moral adalah keterlibatan semua pemangku kepentingan. Pendidikan karakter memerlukan dukungan dari guru, orang tua, dan masyarakat. Dukungan dari semua pemangku kepentingan menciptakan suasana yang kondusif di sekolah, memperkuat nilai positif yang diterapkan siswa dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan, pendidikan karakter dan moral membentuk individu yang tidak hanya unggul secara akademis, tapi juga memiliki integritas, empati, dan tanggung jawab sosial. Melalui pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan ataupun stakeholder, pendidikan karakter dapat mempersiapkan siswa menghadapi tantangan hidup dalam masyarakat yang kompleks
heterogen, menciptakan generasi masa depan yang lebih baik. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh tim saya, Bapak Elvani. Kami persilakan. Ya, terima kasih Bang Farid untuk presentasi selanjutnya yaitu mengenai eh, lingkungan. Artinya di sini prinsip pendidikan yang akan yang berkelanjutan itu untuk mempersiapkan generasi yang peduli lingkungan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk pertama itu membentuk kesadaran lingkungan dan memotivasi generasi muda untuk bertindak nyata. Dan yang kedua adalah mengintegrasikan pengetahuan dengan praktek langsung dalam misi lingkungan. Bagaimana yang kita ketahui uh, yang berkelanjutan itu berfungsi sebagai uh, sebagai percobaan untuk membentuk kesadaran generasi muda terhadap lingkungan dan mengajak mereka untuk selalu uh, apa uh, punya mindset dan uh, ya, apa mindset dan bisa mengimplementasikan pengetahuannya untuk lingkungan, untuk menjaga lingkungan. Adapun yang prinsip-prinsip utama, yang pertama itu adalah kesadaran lingkungan. Artinya di sini peserta didik memahami dampak tindakan terhadap ekosistem, di mana pendidikan yang berkelanjutan itu berupaya untuk menumbuhkan kesadaran yang mendalam tentang isu lingkungan. Sebagaimana kita ketahui bahwa di era-era sekarang ini isu lingkungan itu menjadi konsen seluruh negara. Nah, dapat kita lihat di mana teknologi sudah beralih dari teknologi yang berbasis khususnya di kendaraan itu gas dari bahan bakar fosil menjadi uh, bahan bakar dari tenaga listrik. Nah, tenaga listrik ini kan bisa didapat dari energi yang terbarukan ya seperti seperti dari sumber daya air yang yang turbin, penggeraknya dari turbin PLTA, bisa juga dari sumber-sumber yang lain. Nah, itu secara tidak langsung mempengaruhi bagaimana sistem pendidikan kita uh, menunjang hal tersebut. Uh, Selanjutnya prinsip yang kedua adalah keterlibatan aktif, artinya melalui proyek nyata siswa dilatih untuk menerapkan pengetahuan tersebut, bisa diimplementasikan. Jadi bisa sih hal-hal yang gampang aja itu udah termindset di dalam dalam pemikiran si peserta didik ya. Uh, Kita bisa lihat contoh di Jepang itu kalau baru-baru ini kan di yang piala kualifikasi piala dunia itu kan supporter Jepang itu kan peduli peduli terhadap kebersihan stadion ya walaupun itu bukan stadion dia gitu. Jadi hal-hal seperti itu bisa tertanam juga di nantinya ke supporter-supporter kita gitu ya. Ketiga itu untuk berpikir secara kritis. Ini peserta didik itu dapat menganalisa, mencari solusi inovatif terhadap masalah lingkungan, bantu mereka untuk present dan sekedar pemahaman dari sekedar pemahaman yang pasif menjadi aktor
yang dapat mengubah keadaan. Nah, bagaimana dengan kurikulumnya? Kurikulum yang ini kalau bisa eh, dirancang, artinya dirancang agar ada hmm, pembelajaran peduli lingkungan di dalamnya. Eh, Pertama itu konservasi sumber daya alam, eh, hal yang perlu diintegrasikan itu ya, pertama itu konservasi dan sumber daya alam. Nah, bagaimana kita melestarikan dan menghargai kekayaan alam. Bagaimana kita ketahui bahwa sumber daya alam yang hanya bisa diperbarui itu adalah sumber daya alam yang sifatnya kayak yang tidak bisa begitu itu ya, ya apa namanya, seperti air gitu ya, air, panas matahari, energi solar, energi angin. Nah itu kalau itu bisa diperbarui. Nah itu kalau gitu, hal-hal seperti itu harus kita kembangkan. Seperti Cina itu kan dia udah bisa membuat, sudah teknologinya sudah maju hal seperti ini ya. Karena mereka itu lebih 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 maju dari negara-negara Eropa dan negara Amerika dalam hal pengembangan sumber daya ini. Uh, Contohnya kalau kita lihat di YouTube itu ada mobil yang bisa apa yang bisa berenang di atas air gitu. Itu sesuatu yang sesuatu yang menakjubkan gitu. Padahal kalau dibilang Cina dengan Indonesia, sebenarnya Indonesia lebih duluan lebih sejahtera ya. Kita di Cina kan sempat eh, pergolakannya lebih inilah karena ada faktor-faktor politik di dalam negaranya. Yang kedua itu, ini pengelolaan limbah. Ini maksudnya di sini adalah daur ulang ya, daur ulang dan pengurangan limbah menjadi bagian yang integral dari pendidikan. Nah, diharapkan siswa itu tertantang untuk memikirkan cara-cara yang inovatif untuk bagaimana nih mengelola sampah dan meminimalkan jejak ekologis mereka. Gitu. Jadi eh, ini terkait limbah. Yang kedua itu energi terbarukan. Ini tadi yang berhubungan dengan sumber daya alam, di mana konsep-konsep energi terbarukan itu dapat dipahami dan dibayangkan di masa depan uh, oleh masyarakat kita gitu ya. Bagaimana? Karena energi terbarukan ini kan dia selain daripada sumber daya yang tidak habis, dia juga relatif lebih bersih daripada energi yang bersumber dari uh, energi fosil ya. Selanjutnya contoh proyek ramah lingkungan yang ada di sekolah itu yang bisa diimplementasikan itu yang kalau kita lihat di beberapa sekolah itu ada menyediakan taman sekolah organik, di mana di sini proyek ini mengajak siswanya untuk terlibat dalam menciptakan dan merawat tanaman dan membekali mereka dengan pengetahuan yang praktis tentang pertanian yang berkelanjutan yang dapat dijadikan virtualisasi bagi masyarakat. Ini kan berhubungan juga dengan cita-cita Indonesia dalam hal swasembada pangan juga. Ini bisa sebagai salah satu wujud nyatanya lah gitu ya, di mana siswa sudah diperkenalkan bagaimana cara uh, bertani gitu. Yang kedua itu program pengurangan plastik. Di sini sekolah-sekolah ini mendorong penggunaan plastik sekali pakai
dan dan bagaimana cara agar dapat dikurangi lah ya plastiknya ya, dengan cara mungkin membawa apa kantong yang apa berbahan kain yang artinya dia tidak sekali pakai gitu dan bukan untuk dibuang. Yang ketiga itu ini terkait dengan program daur ulang penanaman pohon. Ya, ini melalui program-program ini siswa tidak hanya diajarkan pentingnya bagaimana mengelola limbah, tetapi juga dilibatkan bagaimana menanam pohon yang berkontribusi pada keseimbangan ekosistem. Karena kita tahu secara bersama-sama karena pohon ini merupakan paru-paru dunia, jadi sangat bermanfaat. Dan terakhir itu dampak positif pendidikan berkelanjutan ini, yang pertama itu eh, kesadaran lingkungan, peserta didik siswa menerapkan gaya hidup yang berkelanjutan. Dia peka lah gitu ya terhadap isu-isu lingkungan gitu. Artinya dia udah nggak mau lagi membuang sampah yang bisa mengakibatkan banjir gitu kan. Yang kedua pengembangan karakter. Nah di sini kegiatan-kegiatan yang melibatkan siswa peserta didik dapat perangkat lingkungan membantu mereka karakter yang positif seperti tanggung jawab dan kerjasama. Artinya dia bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Lingkungan itu merupakan hal yang penting, dia perlu dijaga. Yang terakhir itu yang pendidikan yang holistik. Artinya di sini pendidikan berkelanjutan memberikan pengalaman belajar yang menyeluruh, memadukan teori dan praktik dalam cara yang saling melengkapi dan saling memperkaya. Selanjutnya, Pak Bang Farid. Selanjutnya, ini kita akan mengenai kesenjangan pendidikan dan inisiatif mengatasinya. Pendidikan merupakan hak fundamental yang dimiliki setiap individu, namun realitasnya menunjukkan adanya kesenjangan dalam akses pendidikan. Kesenjangan pendidikan, aksesnya di sini tidak meratanya, sebagai contoh tidak meratanya akses internet, terutama di daerah terpencil, berdasarkan laporan dari EVDCI, ini merupakan market, sebentar saya tadi, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang bergerak di bidang inilah survei dalam teknologi di Asia Tenggara. Nah, dia mencatat bahwa distribusi akses internet di Indonesia belum merata. Faktor-faktor kesenjangan pendidikan kedua adalah sosial ekonomi. Siswa yang dari latar belakang ekonomi rendah seringkali tidak memiliki perangkat untuk yang dibutuhkan untuk pembelajaran daring. Artinya di sini bahwa beberapa siswa tidak memiliki alat seperti HP untuk HP ataupun akses internet ya untuk bisa berinteraksi secara daring. Dan terakhir itu berdasarkan data literasi digital, hanya 50% talenta digital di Indonesia memiliki keterampilan digital dasar. Selebihnya 50% lagi berarti belum gitu ya. Ini menambah tantangan dalam akses dan kualitas pendidikan.
Adapun dampak pandemi COVID-19 yang baru-baru 2 tahun yang terakhir yang lalu itu mau tidak mau mempercepat pergeseran ke pembelajaran daring, memperkuat tantangan bagi siswa yang kurang memiliki akses ke sumber daya digital. Ini merupakan faktor pendorongnya. Selanjutnya, mohon izin Bapak Farid, selanjutnya ini terkait dengan kesenjangan pendidikan dan inisiatif mengatasinya. Inisiatif mengatasi kesenjangan pendidikan di Indonesia. Pertama itu program beasiswa. Ini adalah program yang membantu siswa yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan tanpa terkendala biaya. Kalau kita bercermin kepada negara kita, kementerian Kementerian Pendidikan yang dahulunya Kemendikbud itu dia punya, kalau menurut data ya, dia ada PIP, program Indonesia Pintar, itu untuk wajib belajar 13 tahun eh, dari SD untuk SD sampai SMP, dan selanjutnya itu untuk kalau yang SD, SMP dan SMA. Kalau PIP itu, kalau KIP dia, kalau untuk program program pendidikan tinggi, dia ada kartu Indonesia Pintar itu untuk mahasiswa yang kurang mampu. Samping itu juga ada beasiswa unggulan. Jadi kurang lebih itu kalau dana pendidikan ini untuk beasiswa aja ya, dia sekitar hampir 20 sampai 25 triliun per tahun, berdasarkan data. Selanjutnya, inisiatif yang kedua adalah penyediaan perangkat digital. Inisiatif pemerintah, di sini pemerintah dan swasta turut bekerjasama memberikan peralatan laptop atau tablet kepada peserta didik siswa dan memudahkan mereka mengikuti pembelajaran daring. Ketiga, akses internet gratis, hotspot komunitas dan wifi di sekolah, membantu menjembatani kesenjangan digital, memberikan akses yang memadai bagi siswa. Kalau ini akses internet gratis ini sepertinya beberapa daerah sudah memulai ya, kayak di daerah Surabaya beberapa tempat tuh ada disediakan hotspot gratis. Ketiga, pusat pembelajaran komunitas. Nah, ini merupakan inisiatif tempat di sini, pusat komunitas ini menyediakan fasilitas internet dan bimbingan teknis untuk mendukung siswa dalam pembelajaran daring. Dan kelima ini terakhir, kolaborasi lintas sektor. Nah, di sini lintas sektor maksudnya antara pemerintah dan sektor swasta dan organisasi masyarakat dalam hal bagaimana meningkatkan literasi digital dan akses pendidikan yang lebih merata. Yang lebih merata. Dengan kerjasama antar lintas sektor dan inisiatif berkelanjutan, diharapkan nanti kesenjangan pendidikan dapat berkurang, menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan merata bagi seluruh masyarakat, khususnya pelajar ya, Indonesia. Terakhir, kesimpulannya yang kami dapat simpulkan adalah yang pertama itu, masyarakat semakin menyadari pentingnya akses pendidikan yang merata dengan inisiatif seperti program beasiswa, penyediaan perangkat digital, dan akses internet, sehingga dengan inisiatif tersebut dapat mengurangi kesenjangan
kesenjangan pendidikan. Kedua itu eh, pentingnya kolaborasi lintas sektor antara swasta dan pemerintah untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan merata bagi seluruh siswa. Sehingga upaya bersama-sama ini nanti diharapkan untuk mengurangi ketimpangan pendidikan serta memberikan kesempatan yang setara bagi setiap anak untuk mengembangkan potensinya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Untuk selanjutnya kami mengundang teman-teman untuk berdiskusi. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Prof. Kori. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang terdiri dari saya Andri Purwanto, kemudian Mbak Uli Tertieni dan Mbak Non Fatma Al-Katiri. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang pendidikan multikultural untuk mata kuliah wawasan pendidikan dengan dosen pengampu Prof. Kori Yohana. Next, Mbak. Slide pertama yang akan kita bahas adalah tentang pengertian dan konsep pendidikan multikultural. Jadi kita mulai dari pengertian oleh Bank and Banks, yaitu pendidikan multikultural adalah pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta didik tanpa memandang gender, kelas sosial, etnik, ras, atau agama. Jadi ini berarti bahwa setiap individu, terlepas dari latar belakangnya, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Jadi ini penting karena pendidikan adalah kunci yang membuka peluang dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Kemudian yang kedua adalah menurut Hidalgo, pendidikan multikultural juga mencakup pembelajaran yang bebas dari rasisme, seksisme, dan bentuk dominasi sosial lainnya. Ini menunjukkan bahwa dalam proses belajar mengajar, kita harus menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif di mana semua siswa merasa dihargai dan tidak ada yang merasa terpinggirkan. Kemudian yang ketiga, menurut Baker, pendidikan multikultural menyediakan kesempatan setara untuk memperoleh pendidikan bagi semua peserta didik dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda. Jadi Baker ini menekankan bahwa kita harus menghargai dan merayakan keragaman budaya yang ada di sekitar kita. Dengan cara ini, kita tidak hanya belajar dari buku, tapi juga dari pengalaman dan perspektif satu sama lain. Next. Ada beberapa karakteristik penting dari pendidikan multikultural, yaitu berprinsip pada demokrasi, kesetaraan, dan keadilan, kemudian berorientasi kepada kemanusiaan, kebersamaan, dan kedamaian. Yang ketiga adalah mengembangkan sikap mengakui, menerima, dan menghargai keragaman budaya. Karakteristik yang pertama adalah berprinsip pada demokrasi, kesetaraan, dan keadilan. Demokrasi di sini berarti bahwa pendidikan harus memberikan suara kepada semua peserta didik. Setiap siswa berhak untuk menyampaikan pendapat dan ide-ide mereka tanpa rasa takut akan penilaian negatif. Kemudian kesetaraan artinya bahwa semua siswa tanpa memandang latar belakang harus memiliki akses yang sama terhadap sumber daya pendidikan. Hal ini berarti bahwa tidak ada diskriminasi berdasarkan gender, ras, maupun agama. Kemudian keadilan di sini adalah keadilan dalam bidang pendidikan yang berarti memberikan dukungan yang diperlukan kepada siswa yang mungkin menghadapi tantangan yang lebih besar. Ini bisa berupa bantuan tambahan atau sumber daya yang lebih banyak untuk memastikan semua siswa dapat berhasil. Kemudian karakteristik yang kedua, berorientasi pada kemanusiaan, kebersamaan, dan kedamaian. Kemanusiaan di sini berarti bahwa pendidikan multikultural menekankan pentingnya menghargai setiap individu sebagai manusia yang memiliki hak dan martabat. Ini mengajarkan kita untuk saling menghormati dan memahami satu sama lain. Kemudian kebersamaan di sini berarti bahwa dalam pendidikan multikultural kita diajarkan untuk bekerja sama dan berkolaborasi. Ini menciptakan rasa kebersamaan di antara siswa yang sangat penting dalam membangun komunitas yang harmonis. Kemudian kedamaian, pendidikan ini juga berfokus pada menciptakan lingkungan yang damai. Dengan mengajarkan nilai-nilai toleransi dan pengertian, kita dapat mengurangi konflik dan menciptakan suasana yang lebih positif di sekolah.
Karakteristik yang ketiga adalah mengembangkan sikap mengakui, menerima, dan menghargai keberagaman budaya. Mengakui keragaman di sini berarti bahwa pendidikan multikultural mengajarkan kita untuk mengenali dan menghargai perbedaan budaya yang ada di sekitar kita. Ini membantu kita memahami bahwa setiap budaya memiliki nilai dan kontribusi yang unik. Kemudian yang kedua, menerima perbedaan. Kita diajarkan untuk tidak hanya toleran, tetapi juga menerima perbedaan. Ini berarti kita harus terbuka terhadap ide-ide dan praktik-praktik yang berbeda dari budaya kita sendiri. Kemudian terakhir, menghargai keragaman, yaitu dengan menghargai keragaman budaya, kita dapat belajar dari satu sama lain dan memperkaya pengalaman belajar kita. Ini juga membantu kita membangun hubungan yang lebih baik dengan orang-orang dan latar belakang yang berbeda. Next. Slide berikutnya adalah sejarah perkembangan pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural sebagai respon terhadap keragaman masyarakat. Jadi dalam dunia yang semakin terhubung ini, kita dihadapkan pada berbagai budaya, ras, dan agama yang berbeda-beda. Pendidikan multikultural ini bertujuan untuk mengatasi dan merayakan perbedaan ini dalam konteks pendidikan. Dalam lingkup internasional, pendidikan multikultural dipengaruhi oleh pengakuan terhadap pluralisme budaya, terutama di negara-negara seperti Amerika Serikat. Di sana pendidikan multikultural berakar pada dinamika rasial yang kompleks. Dalam Sofan 2021 dan Joshi 2016 disebutkan bahwa pendidikan multikultural di Amerika Serikat berfokus pada pengakuan dan penghargaan terhadap keragaman budaya serta upaya untuk mengatasi ketidakadilan sosial yang dihadapi oleh kelompok minoritas. Sedangkan dari perspektif nasional atau di Indonesia, bahwa pendidikan multikultural muncul sebagai respons terhadap komposisi etnis. Di Indonesia, pendidikan multikultural berkembang sebagai respons terhadap komposisi etnis, ras, bahasa, dan agama yang beragam. Menurut Kuswayawi Hadid, pendidikan multikultural di Indonesia bertujuan untuk menciptakan kesadaran akan pentingnya keragaman dan toleransi di antara siswa dari berbagai latar belakang. Dengan lebih dari 300 kelompok etnis dan berbagai agama, pendidikan multikultural di Indonesia sangat penting untuk membangun persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman. Selanjutnya adalah teori dan ideologi dalam pendidikan multikultural. Pada saat ini membahas teori dan ideologi yang mendasari pendidikan multikultural. Memahami teori-teori ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan adil. Terdapat teori utama yang berperan dalam pendidikan multikultural, yaitu teori kritis, konstruktivisme sosial, dan ideologi pluralisme budaya. Pertama, kita akan membahas teori kritis, yaitu teori ini menekankan perlunya sistem pendidikan yang menantang dan mengubah struktur kekuasaan serta ketidaksetaraan yang ada. Ini berarti bahwa pendidikan tidak hanya berfungsi untuk mentransfer pengetahuan, namun juga untuk mengkritisi dan mengubah kondisi sosial yang tidak adil. Kemudian tujuan dari teori ini adalah kita dapat membantu siswa memahami konteks sosial mereka dan mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam perubahan sosial. Ini penting agar mereka tidak hanya menjadi konsumen informasi, namun juga sebagai agen perubahan masyarakat. Menurut Shima Ambiola Eden et al., pendidikan kritis berfokus pada pemberdayaan siswa untuk berpikir kritis dan bertindak terhadap ketidakadilan. Kemudian yang kedua adalah membahas konstruktivisme sosial. Konstruktivisme sosial ini adalah pendekatan yang sesuai dengan tujuan pendidikan multikultural untuk mengembangkan lingkungan belajar yang inklusif yang memfasilitasi siswa dari berbagai perspektif budaya. Dalam pendekatan ini, siswa didorong untuk membangun pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi sosial dan pengalaman. Ini berarti bahwa pembelajaran terjadi dalam konteks sosial di mana siswa saling berbagi ide dan perspektif. Adam menjelaskan bahwa konstruktivisme sosial membantu siswa memahami dan menghargai keragaman budaya, serta mendorong kolaborasi di antara mereka. Kemudian teori yang ketiga adalah ideologi pluralisme budaya. Ideologi ini menekankan pentingnya pendidikan dalam mengakui dan merayakan keragaman, serta menciptakan lingkungan di mana semua identitas budaya dapat berdampingan dan dihargai. Dengan mengadopsi ideologi pluralisme budaya, pendidikan dapat membantu siswa memahami bahwa keragaman adalah kekuatan, bukan sebagai penghalang. Ini menciptakan rasa saling menghormati dan toleransi di antara siswa dari berbagai latar belakang.
Desconi menyatakan bahwa pendidikan yang berlandaskan pluralisme sangat penting untuk membangun masyarakat yang harmonis dan saling menghargai. Berikutnya adalah tujuan pendidikan multikultural dan manfaat pendidikan multikultural. Tujuan pendidikan multikultural terdapat dua tujuan besar, yaitu menciptakan lingkungan belajar inklusif dan meningkatkan kompetensi budaya kewarganegaraan global. Dalam menciptakan lingkungan budaya inklusif, tujuan pertamanya adalah kita ingin menciptakan ruang di mana semua siswa, terlepas dari latar belakang budaya mereka, merasa diterima dan dihargai. Jadi lingkungan ini tidak hanya mengakui perbedaan, namun juga menghormati latar belakang budaya siswa, sehingga mendorong kesetaraan dan keadilan sosial. Menurut Eden, lingkungan belajar yang inklusif sangat penting untuk perkembangan sosial dan emosional siswa. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kompetensi budaya dan kewarganegaraan global. Tujuan kedua ini adalah mengembangkan kompetensi budaya dan kewarganegaraan. Ini berarti bahwa kita ingin siswa memahami dan menghargai keragaman budaya yang ada di dunia ini. Pendidikan multikultural membantu siswa untuk berinteraksi secara efektif dengan orang-orang dari berbagai jenis latar belakang. William dan Soriero menekankan bahwa kompetensi budaya sangat penting untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan di dunia yang semakin beragam. Kemudian manfaat pendidikan multikultural adalah meningkatkan kesadaran budaya empati, meningkatkan pemikiran kritis dan inklusif, dan membentuk pola pikir yang inklusif. Salah satu manfaat utama adalah meningkatkan kesadaran budaya dan empati. Pendidikan multikultural ini membantu siswa untuk memahami dan menghargai perbedaan budaya serta mengembangkan rasa hormat terhadap orang lain. Menurut Nas et al., dengan meningkatkan kesadaran budaya, siswa dapat membangun kohesi sosial yang lebih baik di antara mereka. Kemudian menciptakan pemikiran kritis dan inklusif ini adalah mendorong pemikiran siswa menjadi lebih kritis dan inklusif. Pendidikan multikultural ini mengajak siswa untuk melihat dunia dari berbagai perspektif. Ini membantu mereka untuk menganalisis masalah dari berbagai sudut pandang dan mendorong pemecahan masalah yang lebih kreatif dan efektif. Terakhir, pendidikan multikultural membentuk pola pikir yang inklusif, yaitu siswa diajarkan untuk menghargai keragaman dan berkolaborasi dengan orang lain terlepas dari perbedaan yang ada. Dengan pola pikir yang inklusif ini, siswa dapat berkontribusi pada masyarakat yang lebih harmonis dan saling menghargai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Uri. Silakan, Mbak. Oke, terima kasih Mas Andri. Untuk selanjutnya adalah implementasi pendidikan multikultural di Indonesia. Di sini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah integrasi konten multikultural dalam mata pelajaran. Yang kedua adalah pengembangan kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga adalah penekanan pada nilai-nilai toleransi dan penghormatan menurut Januati et al. 2019. Dan yang keempat adalah contoh, yaitu integrasi budaya Melayu dan Jawa Tengah dengan semangat Islam di Indonesia di sekolah-sekolah, dilakukan oleh penelitian dari Dike dan Parida 2024. Selanjutnya adalah metode pembelajaran multikultural. Diskusi kelompok, studi kasus, dan proyek kolaboratif merupakan metode praktis untuk mengintegrasikan pendidikan multikultural ke dalam pembelajaran. Metode-metode ini berkontribusi pada peningkatan hasil pembelajaran dan pengembangan apresiasi siswa terhadap keragaman. Namun, keberhasilan metode-metode tersebut bergantung kepada kesiapan dan kompetisi pendidik serta pengembangan profesionalisme mereka secara berkelanjutan. Keberhasilan implementasi pendidikan multikultural di Indonesia membutuhkan pendekatan holistik yang mencakup pengembangan kurikulum termasuk metode pembelajaran, pelatihan guru, bahan ajar, dan penciptaan fasilitas ataupun suasana sekolah yang mendukung. Selanjutnya adalah implementasi pendidikan multikultural di Indonesia. Di sini ada 3, yang pertama adalah peran guru sebagai agen perubahan, yang kedua pentingnya pelatihan dan pengembangan profesional, dan yang ketiga adalah tantangan yang dihadapi oleh guru. Untuk yang pertama adalah peran guru sebagai agen perubahan. Guru memiliki peran krusial dalam menciptakan lingkungan belajar inklusif dan merayakan keragaman budaya, berfungsi sebagai agen perubahan dengan mengadaptasi metode pengajaran untuk berbagai latar belakang budaya. Yang kedua adalah pentingnya pelatihan dan pengembangan profesional. Pelatihan guru merupakan komponen kunci untuk membekali pendidik dengan keterampilan mengelola kelas multikultural, meliputi peningkatan kompetitif budaya dan strategi pengajaran inklusif.
Yang ketiga adalah tantangan yang dihadapi guru. Guru seringkali menghadapi hambatan seperti resistensi dari struktur tradisional, keterbatasan sumber daya, dan kebutuhan akan pengembangan profesional yang berkelanjutan. Meskipun demikian, pendidikan multikultural tetap menjadi prioritas untuk memperkaya proses belajar siswa yang dari berbagai latar belakang yang berbeda. Selanjutnya, tantangan dalam penerapan pendidikan multikultural. Yang pertama adalah resistensi terhadap keragaman. Yang kedua adalah kesulitan mengubah sikap dan persepsi. Yang ketiga adalah kendala infrastruktur dan sumber daya. Untuk yang pertama adalah resistensi terhadap keragaman, beberapa pemangku kepentingan menunjukkan keengganan untuk mengadopsi perspektif budaya yang berbeda, dipicu oleh stereotip struktur tradisional dan kurang kesadaran global. Yang kedua adalah kesulitan mengubah sikap dan persepsi. Pendidik mungkin kekurangan kompetisi budaya atau pelatihan yang memadai dengan bias ideologis dan kurikulum yang tersembunyi menghambat pendidikan multikultural. Dan yang ketiga adalah kendala infrastruktur dan sumber daya. Kurang materi pembelajaran yang mencerminkan keragaman dan dukungan minim dari pemangku kepentingan mempersulit pelaksanaan program multikultural ini. Selanjutnya adalah dampak pendidikan multikultural terhadap siswa. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu mengurangi diskriminasi dan meningkatkan toleransi, dan yang kedua adalah tantangan dalam implementasi. Untuk mengurangi diskriminasi dan meningkatkan toleransi, yang pertama adalah pendidikan multikultural, mengurangi diskriminasi dan penanaman toleransi menurut penelitian dari Dewi dan Mardiana 2023. Yang kedua adalah efektif mengurangi sikap rasial terutama di kalangan siswa perkotaan dan yang lebih tua menurut Okoye Johnson 2011. Tantangan dalam implementasi yang pertama adalah intoleransi di Indonesia menunjukkan implementasi yang belum optimal, menurut penelitian dari Dewi dan Mardiana 2023. Selanjutnya adalah di Amerika Serikat, kurangnya pemahaman guru tentang pendidikan multikultural dapat mengurangi efektivitasnya menurut McNair 2023. Dampak positif pada prestasi akademik dan keterampilan sosial. Pendidikan multikultural memiliki potensi meningkatkan toleransi, inklusivitas, prestasi akademik, dan serta keterampilan sosial siswa menurut Dewi dan Mardiana 2023 dan Okoye Johnson 2011. Implementasi pendidikan multikultural yang tepat dapat berkontribusi pada toleransi, inklusivitas, dan prestasi siswa, meskipun tantangan dalam penerapannya masih ada. Selanjutnya adalah studi kasus yang akan dibahas oleh Kak Fatma. Silakan Kak Fatma. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai beberapa studi kasus implementasi pendidikan multikultural. Contoh sekolah yang berhasil, yang pertama itu ada SMP Negeri 3 Kota Sorong, berhasil memupuk toleransi dan merangkul keragaman budaya melalui kegiatan dan juga kurikulum yang inklusif menurut Hartina tahun 2023. Kemudian SD Negeri Giwangan menunjukkan komitmen kuat terhadap inklusivitas, memberikan dukungan tambahan bagi siswa yang membutuhkan dalam pengajaran pendidikan kewarganegaraan berdasarkan penelitian Retnasari tahun 2003. Lalu ada tantangan yang dialami oleh sekolah lain. Yang pertama itu ada sekolah dasar negeri Pakel dan yang kedua ada sekolah dasar negeri Wiro Saban. Keduanya sama-sama menghadapi tantangan dalam menciptakan lingkungan belajar yang sepenuhnya inklusif, menunjukkan variabilitas implementasi di berbagai sekolah. Studi kasus ini menunjukkan bahwa kurikulum yang inklusif, pelatihan guru, dan dukungan sekolah memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif dan juga harmonis. Namun, implementasi pendidikan multikultural menghadapi tantangan yang bervariasi di setiap sekolah dan juga negara. Boleh, next. Ini adalah beberapa artikel maupun berita yang membahas tentang studi kasus implementasi pendidikan multikultural. Boleh langsung di next, Mbak. Selanjutnya, kebijakan pemerintah terkait pendidikan multikultural di Indonesia. Kebijakan multikultural dalam sistem pendidikan, pendidikan multikultural ini diakui dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menjamin pendidikan demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif.
menurut Darmayana tahun 2012 dan Marina tahun 2015. Kebijakan ini bertujuan untuk menumbuhkan toleransi dan juga penghargaan terhadap keragaman budaya di Indonesia. Tantangan dalam implementasi terdapat ketidakkonsistenan antara kebijakan dan juga praktik di lapangannya, terutama karena kurangnya kebijakan eksplisit dan kemampuan pengambilan keputusan serta guru menurut Raihani tahun 2018. Resistensi dari kelompok konservatif seperti yang dipengaruhi oleh organisasi keagamaan memperumit perubahan kurikulum multikultural. Next. Berikut adalah upaya untuk mengatasi tantangan evaluasi keberhasilan pendidikan multikultural. Diperlukan pelatihan guru yang efektif dan pengembangan materi pembelajaran multikultural untuk mendukung implementasi kebijakan ini. Pemerintah melalui Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP berusaha memperkuat nilai-nilai multikultural dan identitas nasional meskipun politik identitas tetap menjadi tantangan. Meskipun kebijakan nasional mendukung multikulturalisme, kesenjangan dalam penerapan praktis menuntut pelatihan guru, pengembangan materi yang sesuai, serta penanganan resistensi dari kelompok tertentu. Boleh next. Evaluasi keberhasilan pendidikan multikultural. Evaluasi keberhasilan pendidikan multikultural dapat diukur melalui hasil akademis, perubahan sikap, dan keterlibatan siswa. Hasil akademis dapat diukur melalui tes atau penilaian formatif, sementara perubahan sikap terhadap keragaman diukur melalui survei, wawancara, maupun observasi, menurut Darmayana pada tahun 2012 dan Ixvina pada tahun 2022. Keterlibatan siswa dievaluasi melalui partisipasi dalam kegiatan multikultural dan antusiasme mereka dalam lingkungan belajar yang inklusif. Boleh next. Baik, terakhir ini merupakan kesimpulan dan juga saran tentang presentasi kami. Kesimpulannya, pendidikan multikultural ini mengajarkan penghormatan dan juga penerimaan perbedaan, meningkatkan kompetensi sosial dan budaya serta kohesi sosial. Meskipun menghadapi tantangan seperti integrasi nilai-nilai multikultural ke dalam kurikulum, keterbatasan sumber daya, dan juga resistensi dari pemangku kepentingan, pendidikan ini penting untuk membangun masyarakat yang harmonis. Strategi kunci untuk keberhasilannya meliputi pelatihan guru dan dukungan kelembagaan yang memadai. Saran dari kelompok kami, langkah peningkatan pendidikan multikultural ini untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan juga adil. Pendidikan multikultural memerlukan langkah-langkah perbaikan. Ini termasuk pelatihan berkelanjutan bagi para guru, pengembangan kurikulum yang inklusif, penyediaan sumber daya yang mencerminkan keberagaman, dan juga evaluasi komprehensif. Penguatan kebijakan pemerintah dan keterlibatan masyarakat juga penting untuk mengurangi resistensi dan mendukung implementasi efektif. Demikian presentasi dari kelompok kami.